A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tafsir Al-Balad 1 sampai dengan 10. Pertama pengertian Al-Balad. Mohon maaf, ini saya sedang flu. Jadi pertama-tama pengertian surat Al-Balad. Surat Al-Balad adalah surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Para ulama menjelaskan hubungan antara surat Al-Balad dengan surat Al-Fajr. Adapun pada surat Al-Fajr menyebutkan beberapa amalan yang menyebabkan orang kafir masuk neraka jahanam. Lanjut. Oke. La uqsimu bihadzal balad. Artinya, aku bersumpah dengan negeri ini atau Mekah. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan negeri di sini adalah kota Mekah. Namun, para ulama khilaf atau silang pendapat. Oke, maaf, saya sedang flu. Mohon maaf jika tidak maksimal. Makna la pada awal ayat ini, pendapat pertama mengatakan la di sini adalah untuk membantah seakan-akan Allah membantah prasangkaan orang-orang musyrik yang mengatakan tidak ada hari ini kebangkitan. Tidak ada hari kebangkitan. Lalu Allah melanjutkan bersumpah dengan Mekah, hari kiamat itu benar adanya. Yaitu seakan-akan Allah berkata, tidak benar persangka kalian wahai kaum musyrikin bahwa tidak ada hari kiamat, sungguh aku bersumpah dengan kota ini. Mohon maaf guys. Oke. Pendapat kedua, la di sini bermakna tidak seakan-akan Allah tidak bersumpah dengan kota Mekah karena adanya hari kebangkitan. Tidak butuh dengan sumpah, adanya hari kebangkitan merupakan perkara yang sangat jelas sehingga tidak butuh bersumpah dengan kota Mekah. Pendapat ketiga mengatakan la di sini la zaidah atau tambahan. Yang maksudnya untuk menguatkan artinya Allah benar-benar bersumpah dengan kota Mekah. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh para salaf dan inilah dengan lebih benar. Dalam bahasa Arab, kata la sering digunakan untuk penekanan. Seperti firman Allah kepada iblis. Oke, next. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir tentang maksud dan engkau halal di kota Mekah ini. Pendapat pertama mengatakan ayat ini bermakna lebih-lebih engkau berbeda di kota Mekah ini. Sehingga Allah berhak bersumpah dengan kota Mekah. Lebih-lebih Nabi Muhammad berada di kota tersebut. Pendapat kedua mengatakan ayat ini bermakna dan engkau dihalalkan dengan darahnya oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini. Sehingga seakan-akan Allah bersumpah untuk mengingkarinya. Sebagaimana sayembara yang pernah dilakukan oleh orang kafir Quraisy bagi yang berhasil menangkap Nabi Muhammad atau Abu Bakar, masing-masing akan diberi 100 ekor unta. Pendapat ketiga, dan inilah yang pendapat kuat mengatakan ayat ini bermakna dan kota suci Mekah halal yang engkau maksud dan kota suci Mekah halal bagi engkau. Maksudnya adalah dibolehkan bagi Nabi untuk berperang di kota Mekah. Ini terjadi ketika Fartu Mekah atau penaklukan kota Mekah pada tahun
Hijriah, 8 Hijriah. Tatkala Nabi menyerang kota Makkah. Pada asalnya dilarang berperang dan mengumpulkan darah di kota Makkah, dan hal ini pun diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Namun pada saat Fatu Makkah, maka Allah menghalalkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi kaum musyrikin di Mekah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya membunuh Ibnu Khattal. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1846 dan Muslim nomor 1357. Ibnu Khattal adalah seorang yang suka mengejek Nabi dan dia suka membuat syair-syair untuk menghina Nabi. Bahkan Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Ibnu Khattal sempat masuk Islam, namun dia murtad, bahkan membunuh seorang muslim. Lihat Asirah An-Nabawiyah Ibnu Ishaq halaman 530 dan dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 4/61. Maka meskipun dia berlindung megang Kisbah, Nabi tetap menyuruh sahabatnya untuk membunuhnya. 3. Wawalidi wama walad. Afwan. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Artinya, dan penjelasannya adalah ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna ma, dan ayat ini pendapat jika ma di situ al-mausulahu, maka makna ayat menjadi dan demi orang tua dan anak yang dia lahirkan. Pendapat kedua jika ma di situ adalah manafiyah, maka makna ayat menjadi dan demi orang yang melahirkan dan orang yang tidak suka melahirkan atau mandul. Namun pendapat yang lebih kuat adalah ma'al mausulah. Kemudian siapakah yang dimaksud dengan orang tua dan anak yang dilahirkannya? Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam dan keturunannya. Sebagian yang lain mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian beranak sampai pinak lahir Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat yang dipilih oleh At-Tabari bahwa ayat ini bersifat mencakup semua yang melahirkan dan yang dilahirkan. Tasfir At-Tabari 24/408. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Allah bersumpah dengan 4 perkara pada 3 ayat sebelumnya untuk menegaskan bahwa manusia itu tercipta dalam kesulitan dan kepayahan. Allah ingin membantah prasangka sebagian orang bahwa dunia ini bisa ditempuh dengan senang-senang tanpa ada kesulitan sama sekali. Padahal Allah menjadikan manusia dalam keadaan sulit dan payah sepanjang hidupnya, bahkan sejak lahirnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa seorang anak sejak lahir sudah mengalami kepayahan. Pada saat dilahirkan, pusarnya dipotong, kemudian dia harus menyusu kepada ibunya. Kadangkala air susu ibunya tidak lancar. Tatkala giginya tumbuh, ia merasa kesakitan dan panas. Setelah dia bertumbuh semakin besar, dia harus menghadapi kehidupannya. Setelah dia menikah, dia harus menanggung nafkah istri dan anak-anaknya.
memasuki masa tuanya, badannya mulai lemah dan terus-menerus mengalami kepayahan hingga akhirnya dia meninggal dunia. Di dalam kubur dia akan ditanyai oleh para malaikat. Kemudian dibangkitkan lagi dalam keadaan payah. Ini semua menunjukkan bahwa Tuhan yang mengatur dirinya. Kalau seandainya tidak ada yang mengatur, tentu dia tidak akan memilih kesulitan dan kepayahan tersebut. Karenanya hendak ia tunduk kepada Allah, kepada Tuhan tersebut yang mengatur segala urusannya. Lihat Tasfir Al-Qurtubi 20/62 sampai 63. Maka hendaknya ia berusaha dengan beramal solih menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan akhirat. Jika tidak, maka ia akan terus dalam kesulitan dan kepayahan yang abadi. Lihat Tasfir Asa di halaman 924. Manusia istirahat dari kepayahan adalah ketika masuk ke dalam surga. Ayah sabu alam yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia? Itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apa yang diinginkan, seakan-akan dia cuma hidup, sekali tidak akan dihidupkan lagi pada hari kiamat kelak. Apakah setelah tubuhnya menjadi hancur dan tulang bertulang, belulang, berubah menjadi tanah, Allah tidak mampu membangkitkannya? Lihat Tahrir wa At-Tanwir 30/30. Yaqulu ahlaqtu malal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dia menghabiskan harta sepuasnya, menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang haram, untuk berfoya-foya karena dia menyangka bahwasannya harta akan terus tidak habis-habis karena Allah menanamkannya sikap menghabiskan harta kemaksiatan. Ihlal, yaitu memusnahkan. Dan Allah tidak menanamkannya dengan infak. Hal ini karena harta yang digunakan untuk maksiat tidak akan memberi manfaat kepada pelakunya. Dan tidaklah kembali kepada orang pelakunya kecuali kerugian dan penyesalan. Lain halnya orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Maka ia telah berdagang dengan Allah, ia akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ganda. Lihat Tasfir As-Sa'adi halaman 924. Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa melihatnya? Orang ini tatkala berkata, ahlaqtu malal lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ia mengucapkannya dengan kesombongan. Ia menyombongkan harta yang banyak yang telah ia hambur-hamburkan dalam kemaksiatan. Dahulu, orang-orang jahiliyah berbangga-bangga dalam menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan mereka menganggap sikap seperti ini adalah kemuliaan. Ini mereka lakukan untuk menunjukkan bahwa saking banyak hartanya, maka mereka tidak peduli untuk menghamburkannya harta mereka. Lihat At-Tahrir wa At-Tanwir 30/352. 2. Apakah ia menyangka bahwa perbuatannya tersebut tidak ada yang lihat? Tidak akan dihisap baik yang kecil maupun besar. Padahal apapun yang dilakukan semuanya akan dilihat oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Lihat Tafsir As-Sa'di halaman 924. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Wa lisanan wa syafatain. Dan lidah dan sepasang bibir. Allah ingin menunjukkan karunia Allah kepada manusia. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan lisan, kenikmatan dua bibir, dan kenikmatan dua mata. Ini diantara kenikmatan sangat besar kedua mata dan keagungan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya. Lisan yang kedua bibir yang bisa digunakan untuk menggunakan isi hati.
Demikian juga membantu untuk makan minum serta harta yang menambah indahnya berupa. Lihat tafsir Ibnu Katsir 8/393. Namun kebanyakan manusia tidak mensyukurinya dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dengan dalam hal yang tidak bermanfaat. Lisan yang diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk berzikir, melainkan hanya ucapan sia-sia saja. Mata yang diberikan oleh Allah digunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan atau kebajikan dan kejahatan. Kebaikan dan kejahatan, yaitu Allah menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya, agar manusia mengikuti dalam jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Sekian, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya seperti ini kurang maksimal, karena saya sedang mendapatkan itulah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.